Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 15 September, ada terjadi sebuah peristiwa bersejarah yang luar biasa terjadi di Amerika yang dilakukan oleh Presiden Amerika Donald Trump, bahwa untuk pertama kalinya sejak tahun 1967, di mana para presiden Amerika mulai dari tahun itu menginginkan sebuah perdamaian terjadi di antara Israel dan negara-negara Timur Tengah pada saat itu. Tetapi beberapa presiden berlalu itu hanya sekedar wacana untuk membawa persatuan di Timur Tengah antara Israel dan negara-negara Arab. Tetapi tanggal 15 September kemarin di White House, saudara, terjadi sebuah peristiwa bersejarah di mana ditandatanganinya Abraham Accord, perjanjian damai Abraham antara Israel, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Amerika. Jadi 4 negara ini, dan menurut Presiden Donald Trump bahwa masih ada sekitar 7-9 negara Timur Tengah yang akan mau bergabung di dalam Abraham Accord. Jadi mau bersatu di Abraham Accord ini gitu, saudara. Ini peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan itu bisa dilakukan oleh Presiden Donald Trump. Dan waktu saya nonton itu, saudara, waktu saya menyaksikan tayangan itu, saya benar-benar menangis. Saya nangis. Kenapa? Karena saya ingat 1 Tesalonika 5 ayat 3. 1 Tesalonika 5 ayat 3 di situ, kalau mulai dari ayat 2, kita baca bahwa hari Tuhan itu akan tidak ada yang tahu. Nah, tanda hari Tuhan adalah ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga berkata bahwa jika mereka semua berkata peace and safety, aman dan damai, maka kesudahan itu akan menimpa. Ya, terima kasih. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Ayat yang kedua, tolong. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi ini bicara tentang hari Tuhan. Apa tandanya hari Tuhan? Yaitu ayat 3. Pada saat semua berkata damai dan aman. Justru pada hari kedatangan Tuhan, kalau kita mau belajar eskatologinya di sini, maka kita akan melihat bahwa dunia ini pada saatnya nanti akan mencapai di mana keadaannya aman dan damai, saudara. Tapi justru keadaan aman dan damai di situ, Tuhan datang. Terjadilah kesudahan segala sesuatu. Jadi waktu saya nonton itu, saya saksikan tayangan itu, saya nangis, saudara. Dan saya seharian saya bicara sama Tuhan, Tuhan, pakai saya untuk mengingatkan sebanyak mungkin orang, gitu, bahwa jangan terlena dengan kedamaian palsu ini. Ini kedamaian palsu, saudara. Karena di balik itu ada kebinasaan, ada kehancuran di baliknya, saudara. Dan kita bisa melihat seluruh dunia ini sedang bersatu, ya kan? Semua negara-negara sedang bersatu untuk mencapai kedamaian dan keamanan. Semua agama sedang bersatu untuk mencapai kedamaian dan keamanan. Semua harus mencapai satu kesatuan itu. Kenapa semua harus menjadi satu? Supaya nantinya terciptalah satu pemerintahan dunia, terciptalah satu agama di dalam dunia. Nanti saudara, pada akhirnya semua agama di dalam dunia ini akan berkata, kita ini tidak ada beda. Kita ini sebenarnya sama. Cuman cara penyembahannya saja beda-beda. Dan akhirnya jadi satu. Pemerintahan juga akhirnya jadi satu. Nah, ketika pemerintahan dan agama menjadi satu, siapa yang muncul setelah itu? Kalau kita baca dengan baik firman Tuhan,
kita pelajari dengan baik firman Tuhan, ketika semuanya mencapai satu kesatuan, maka pembinasa keji itu berdiri di atas bait suci. Abraham Accord itu adalah perjanjian damai antara Israel dan negara-negara di Timur Tengah, negara Arab lainnya di Timur Tengah. Dan Abraham Accord ini akhirnya nantinya akan mengizinkan Israel menguasai Masjid Al-Aqsa. Ketika Israel diberikan kesempatan untuk menguasai Masjid Al-Aqsa, maka masjid itu akan dihancur ratakan dengan tanah. Waktu masjid itu hancur rata dengan tanah, maka bait Allah yang ketiga dibangun kembali di Israel. Dan Matius 24 berkata bahwa pembinasa keji itu nantinya akan berdiri di bait suci. Pembinasa keji itu akan disertai dengan rupa-rupa tanda yang dahsyat dan ajaib. Orang ini akan membuat mujizat di mana-mana. Nanti semua orang di bumi ini akan kagum. Wah, ini orang dipakai Tuhan. Kenapa? Dia bisa melakukan mujizat. Dia melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan ajaib. Dia menyatukan semua umat di bumi. Dan dia mulai pemerintahannya di muka bumi ini. Semua harus mencapai ke situ. Itu semua sudah tertulis dalam Alkitab, saudara. Nah, sekarang waktunya saya dan saudara, ketika tanda ini Tuhan bilang, sebenarnya yang penting kamu tahu tanda. Waktu kita tahu tanda, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Justru waktu kita lihat itu, kita berbalik kepada Tuhan. Kita bersiap dengan benar-benar siap. Nah, pesan Tuhan hari ini adalah siap, siap, siap. Kita harus bersiap menghadapi masa yang kedepannya, saya mau katakan, tidak akan lebih baik. Masa yang kedepannya akan semakin buruk. Dunia ini, firman Tuhan mengatakan semakin hari akan semakin jahat. Yang bertambah baik itu orang benar. Karena apa? Orang benar semakin hari semakin melekat dengan Tuhan, semakin berkenan dengan Tuhan. Itu tandanya orang yang semakin baik. Waktu kita semakin hari semakin melekat dengan Tuhan. Bukan keadaan dunia yang semakin baik, keadaan dunia akan semakin baik, saudara. Dan ini harusnya menjadi perenungan saya dan saudara. Saya terlalu banyak melihat juga orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus, tetapi ikut dengan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Justru semakin hari semakin serupa dengan dunia. Segala sesuatu yang menjadi tren di dalam dunia diadopsi dalam kehidupannya, supaya dia semakin hari justru semakin menjadi serupa dengan dunia. Dan mereka pikir, oh tidak ada yang salah. Justru kalau kita baca firman Tuhan, kita pelajari firman Tuhan dengan baik, itu salah besar, saudara. Karena justru semakin hari bukan membuat kita semakin serupa dengan Kristus, justru semakin hari membuat kita semakin serupa dengan dunia. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Filipi 3, 18-19. Saya mau berbicara tentang tren gereja akhir zaman. Filipi 3, 18-19, demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena, seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Puji Tuhan, silakan duduk. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, sebelum saya bahas di situ, saya mau kita punya samakan persepsi. Saya merindukan bahwa kita punya persepsi yang sama, yaitu sebagai orang percaya kepada Kristus, seharusnya kita sangat paham sasaran akhir perjalanan hidup kita.
Oke, perjalanan hidup saya dan saudara di muka bumi ini 70-80 tahun seperti yang disampaikan firman Tuhan, perjalanan kita punya sasaran akhir. Nah, sebagai orang percaya harusnya kita paham sasaran akhir perjalanan kehidupan kita di muka bumi ini. Apa sasaran akhirnya? Sorga. Yang setuju dengan saya katakan amin. Sorga adalah sasaran akhir. Ini akhirnya. Ini tujuan akhirnya. Tetapi untuk capai sorga itu harus ada yang kita penuhi terlebih dahulu. Ada standarnya. Ada standar untuk kita masuk ke situ. Jadi persepsi kita harus sama dulu. Jadi kita datang sama Tuhan bukan supaya punya tujuan yang lain. Tapi kita datang sama Tuhan karena kita punya mata yang tertuju kepada sorga sebagai sasaran akhir kehidupan kita. Nah, untuk sampai di situ tidak hanya kita melakukan apa yang kita mau, kita inginkan, dan kita berharap kita masuk sorga. Tapi ada yang harus kita lakukan, ada yang harus kita kerjakan, ada yang harus dikejar. Apa yang harus kita kejar? Coba kita lihat di bagian atas dari Alkitab kita, di ayat yang ke-14. Filipi 3 ayat 14 berkata demikian. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus menyampaikan, ada sasaran akhir, yaitu apa? Hadiah. Apa hadiahnya? Panggilan sorgawi dari Allah. Tapi untuk peroleh hadiah itu ada tujuan yang harus dicapai ketika kita hidup di dalam dunia ini. Untuk mencapai itu ada tujuannya dulu yang harus kita capai. Perhatikan kata tujuan di situ. Apa tujuannya? Tujuan apa yang dimaksud Rasul Paulus di sini? Tidak lain dan tidak bukan yang seperti semua rasul-rasul, bahkan Yesus Kristus sendiri berkata, ini tujuannya. Hidup dalam dunia, ini tujuannya. Yaitu pengenalan akan Kristus. Kita mundur di ayat yang ke-8 sampai 11. Filipi 3, 8 sampai 11. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berkata di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi, apa tujuan kita di dalam dunia ini? Yaitu pengenalan akan Kristus itu. Kenapa kita harus mengenal Yesus? Supaya kita punya pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kenapa kita harus punya pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus? Jawabannya adalah supaya kita dapat menjadi serupa dengan Kristus di dalam pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Supaya kita sama. Jadi apa tujuannya? Hidup kita di dalam dunia, tujuannya adalah untuk mengenal Kristus. Kenapa kita harus mengenal Kristus? Supaya kita punya pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Kenapa kita harus punya pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus? Supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Nah, persepsi ini yang harus kita samakan dulu.
Pengejaran ini yang harus kita jadikan fokus hidup kita. Selanjutnya, mari kita pusatkan seluruh pikiran dan hidup kita dan berlari pada tujuan itu. Apa tujuan itu? Pengenalan itu. Seperti yang dikatakan Paulus di ayat yang ke-15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jadi bukan, sebenarnya bahasanya ini bukan karena itu marilah kita yang sempurna. Bahasa aslinya kalau bisa saya bahasakan begini, karena itu marilah kita. Kalau mau sempurna, berpikirlah demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu juga akan dinyatakan Allah kepadamu. Waktu kita mengejar pengenalan itu kepada Kristus dan kita punya pemikiran yang lain, Tuhan akan mengingatkan, Tuhan akan menunjukkan, Tuhan akan membukakan. Itu lain, bukan itu maksudku, ini maksudku. Gitu. Dan Tuhan yang akan menuntun kita, Roh Kudus yang akan menuntun kita, karena fungsi Roh Kudus itu adalah menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Oke. Nah, itu fungsinya. Dan ketika pikiran kita lain pun, tapi karena kita mengejar keserupaan itu, Tuhan akan membukakan. Ini, saya mau ini, saya menginginkan kamu punya ini. Sama-sama kita kembali di pembacaan kita yang tadi. Sekarang kita fokus di ayat pokok kita. Filipi 3 ayat 18 saya bacakan kembali dan saya taruh penekanan-penekanan di situ supaya saudara bisa lihat juga. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Bahasa aslinya terseduh-seduh. Jadi ketika Paulus menyatakan ini, dia nangis gitu. Nangis benar-benar bukan cuma meneteskan air mata, tapi menangis sampai terseduh-seduh. Kenapa? Karena banyak orang yang hidup sebagai seteru atau musuh salib Kristus. Nah, orang-orang seperti ini kesudahan mereka ialah kebinasaan. Orang-orang seperti ini Tuhan mereka ialah perut mereka. Orang-orang seperti ini kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata hanya tertuju kepada perkara duniawi. Nah, tren yang terjadi di gereja Tuhan akhir zaman hari ini di mana-mana yang saya lihat bahwa ini yang terjadi. Secara tidak sadar banyak orang percaya di dalam dunia ini yang sedang menjadikan dirinya seteru salib Kristus. Kenapa? Karena di banyak gereja di luar sana, banyak tempat-tempat di luar sana, jemaat tidak lagi didorong, diajar untuk pikul salib, sangkal diri setiap hari. Jemaat tidak lagi diajarkan menderita dalam persekutuan bersama dengan Kristus. Padahal itu jalannya. Jemaat hanya dinabobokan dengan masa depan yang cerah dan lain sebagainya. Padahal masa depan cerah kita itu bukan di dunia. Masa depan cerah kita itu di sorga, saudara. Mata kita harus tertuju ke situ. Bukan kepada dunia ini. Dunia ini akan hancur dengan cara yang luar biasa. Rasul Petrus sudah menyatakan itu di suratnya. Jadi jika dunia ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Waktu kita mau hidup suci, kita mau hidup saleh, ada pengorbanan di dalamnya. Penderitaan, menderita untuk hidup dalam kekudusan, itu menderita. Karena apa? Kita melihat dunia yang semakin hari, kita melihat dunia yang cemar. Dan biasanya dunia menggoda kita dengan kecemaran. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen juga tergoda gitu. Nah, untuk mematikan daging kita dari godaan itu penderitaannya, saudara. Menderita gitu. Nah, seringkali saya ketemu dengan orang-orang yang mereka merokok. Terus mereka mau bertobat dan mau berhenti merokok. Dia bilang, aduh siksa. Aduh susah mau lepaskan. Nah itu penderitaannya, saudara. Nah untuk melepaskan diri dari dunia, nggak gampang. Petrus katakan, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup.
Dan pesan-pesan ini hampir-hampir tidak lagi diberitakan di mana-mana, saudara. Pesan-pesan seperti ini bukan sesuatu yang populer lagi di dunia kekristenan. Dunia kekristenan hari ini dibelokkan dengan sedemikian rupa dan membuat salib itu tidak lagi berharga. Apa itu salib? Sangkal diri dan pikul salib. Sangkal diri berarti bukan kita. Iya enggak? Sangkal diri berarti bukan kepentingan kita. Sangkal diri berarti kepentingan Yesus. Dan standarnya itu. Bagi orang-orang yang tidak suka dengan salib, mereka berpikir pemberitaan tentang salib itu kebodohan. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Banyak orang percaya hari ini tidak mau pikul salib. Saya temui, benar-benar saya ketemu dengan orang-orang yang demikian. Yang tidak mau menderita, dirugikan oleh orang lain. Kalau kau bikin rugi saya bikin kau lebih rugi. Kalau kita baca surat Korintus, Paulus berkata, kenapa kamu lebih suka menderita kenapa kamu tidak lebih suka menderita kerugian supaya Kristus semakin nyata dalam kehidupanmu. Tapi ini bukan sesuatu berita yang populer di antara banyak orang Kristen hari ini. Dan saya harus sampaikan ini. Bagi orang-orang yang akan binasa, salib itu merupakan hal yang bodoh bagi mereka. Bodoh jo kau, dia sok bikin begitu, kau cuma diam. Banyak kita dengar orang Kristen begitu. Banyak kita dengar hamba Tuhan begitu. Oh, saya pendeta, tapi hati-hati. Kalau kau bikin sakit saya bikin lebih sakit kau. Nggak ada salibnya lagi di dalamnya, saudara. Dan itu diajarkan kepada jemaat. Sama-sama rame-rame masuk neraka. Saya bukan nggak mau menghaluskan lagi bahasanya, saudara. Tetapi ini yang terjadi. Bagi orang-orang yang akan binasa, salib itu merupakan sesuatu yang bodoh. Kau sudah dibikin kayak begitu, kau masih tetap sabar. Kalau saya balas. Itu beritanya sekarang. Yakobus 4 ayat 4, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau kita jadi musuhnya Allah, saudara, jangan harap dan jangan pernah mimpi kita akan masuk di dalam rumahnya Allah, di dalam sorga. Tidak bisa. Memang akan ada penderitaannya, akan ada kesulitannya, yang akan kita pikul di dalam kehidupan kita. Justru itulah kesempatan yang paling berbahagia adalah waktu kita mencapai sebuah kehidupan yang serupa dengan Kristus di dalam kematiannya, di dalam kebangkitannya, di dalam penderitaannya. Harusnya berbahagia kalau kita bisa diberikan karunia untuk bisa menderita bersama Kristus. Itu karunia yang luar biasa, saudara. Orang-orang yang ada hari ini tidak lagi memiliki mata yang tertuju kepada pengejaran akan keserupaan dengan Kristus, melainkan beralih kepada keserupaan dengan dunia sehingga menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau kita baca kembali Filipi 3:19 tadi, orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus, orang-orang yang seperti itu, Tuhan mereka ialah perut mereka. Artinya, perut itu berbicara tentang keinginan pribadi. Kalau salib adalah sangkal diri, berarti bukan tentang kita, bukan kepentingan kita. Tapi orang yang bertuhankan perut, dia tidak mau pikul salib. Dia tidak mau menderita bersama Kristus. Tidak mau menyangkal diri, karena salib adalah sangkal diri setiap hari. Salib itu apa? Beban yang tidak harus kita pikul, tapi kita dengan rela pikul. Kalau kita mau marah ketika orang memperlakukan kita tidak adil, ketika kita balik marah ke mereka, gak apa-apa, wajar kan, manusiawi.
Tapi kalau ketika kita diperlakukan tidak adil oleh seseorang dan kita bersyukur memberkati orang itu, maka itu salibnya, saudara. Dan salib itu nggak enak. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Aib itu berbicara tentang perbuatan dosa yang memalukan. Orang yang bertuhankan perut, dia akan melakukan hal-hal yang memalukan di hadapan Allah. Karena apa? Tuhan melihat bukan itu yang saya mau, tapi itu yang dia bikin. Ya sudah. Tapi itu memalukan di hadapan Allah. Dan orang-orang ini punya pikiran mereka hanya tertuju kepada perkara duniawi. Orang-orang yang seperti ini tidak akan mungkin tertarik dengan Filipi 3 ayat 10. Orang yang menjadi seteru salib Kristus tidak akan mungkin Filipi 3 ayat 10 itu akan dia kejar. Filipi 3 ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini kabar baiknya, saudara. Injil itu adalah kabar baik. Kabar baiknya apa? Kita yang tadinya harus masuk di dalam neraka, tetapi salib Kristus itu menyelamatkan kita. Tapi supaya salib Kristus itu menyelamatkan kita, kita harus sangkal diri dan pikul salib itu juga setiap hari. Dan kabar baiknya kita diberikan kesempatan untuk mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya. Kabar baiknya kita bisa memiliki persekutuan dalam penderitaannya. Itu kabar baik, saudara. Kita menderita bersama Kristus, itu Injil, saudara. Kita bisa menderita bagi Kristus, itulah Injil yang sebenarnya. Karena inti pemberitaan Injil adalah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan ketika kita diberikan kesempatan yang sama untuk hidup sama seperti Yesus, itu Injilnya. Itu kabar baiknya. Kabar baik yang tidak diketahui oleh banyak orang di luar sana. Yang mereka pikir saya hidup dengan cara kayak begini, saya tahu, saya percaya, saya masuk surga. Serius loh. Banyak orang hari ini, ayo percaya kepada Kristus, habis itu kembali dan kamu melakukan apa yang kamu lakukan, silahkan kamu lakukan. Tidak apa-apa. Toh kamu sudah terima Yesus kan sebagai Tuhan Juru Selamat, ya selamat. Jadi kamu kembali ke rumah dan melakukan dosa, tidak apa-apa, kamu sudah selamat kok. Itu pemberitaannya juga di luar sana. Dan saya melihat banyak pendeta yang mengajarkan hal itu. Dan saya sampai ngeri, saya merinding. Ada pendeta yang ngajar begitu. Kamu sudah selamat kok, kamu sudah mengaku kan? Sudah selamat. Jadi kalaupun bikin dosa, kan sudah selesai disalib. Tuhan Yesus sudah bilang, semua sudah selesai. Dan biar kamu bikin dosa, sudah selesai. Jadi abis hari ini bikin dosa, berikutnya sudah langsung hilang, langsung hapus itu dosa. Karena apa? Dosa sudah diselesaikan di kayu salib. Serius loh. Dan pemberitaan itu banyak sekali di luar sana dan orang dengan senang hati. Oh enak, saya bikin dosa, saya melakukan dosa, toh semuanya sudah selesai. Yang penting kan saya sudah mengaku Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan saya, maka saya diselamatkan. Jadi saya bikin dosa pun, itu semua sudah diselesaikan di kayu salib. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Mereka lupa ada pengakuan dosanya. Setiap kali kita melakukan dosa, kita harus mengaku dosa. Tapi pesan Kristus tentang kita yang melakukan dosa apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pesannya satu aja. Tuhan pasti ampuni dosa. Tapi waktu kita bilang, kita melakukan dosa lagi, ya itu urusannya Tuhan. Sudah, bukan saya yang ini. Dan kita bilang, oh kan ada Tuhan, kan ada pengampunan dosa. Jadi kalau saya berdosa, saya minta ampun gitu. Kita lupa bahwa pesan Tuhan satu aja ketika kita minta ampun dosa. Pesan Tuhan satu, pergilah, tapi jangan buat dosa lagi. Itu. Tapi kalau buat dosa lagi, saya sudah tidak bisa jawab kalau itu, saudara. Itu bukan ranahnya saya untuk bilang orang ini berdosa atau tidak.
semuanya di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan kasih hikmat. Roh Kudus berikan kita hikmat untuk kita menjalani hidup kita step by step. Roh Kudus menuntun kita supaya kita tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Pikiran yang salah pun itu dosa di hadapan Tuhan. Ketika seseorang meninggalkan ajaran murni dari salib Kristus, apa ajaran murni salib itu? Sangkal diri, pikul salib setiap hari. Pengejarannya menjadi serupa dengan Kristus, bukan menjadi serupa dengan dunia, bukan menjadi sahabat dengan dunia. Itu ajaran murninya, itu pengejaran murninya. Dan ketika seseorang meninggalkan ajaran murni ini, dia itu ikut Injil yang lain. Injil yang tidak pernah Yesus ajarkan, walaupun dipakai ayat Alkitab. Hari ini banyak orang mengajarkan Injil dari ayat Alkitab, tapi itu bukan Injil Kristus, itu bukan Injil murni salib Kristus. Itu Injil yang lain. Kalau kita baca Galatia pasalnya yang pertama, Paulus berkata, kamu itu kok bisa-bisanya, dia bilang sama jemaat Galatia, kamu bisa-bisanya dengan gampang mengikuti sebuah Injil yang bukan dari Yesus, Injil yang lain. Sampai Paulus bilang, walaupun malaikat sekalipun, tapi kalau dia menyampaikan Injil yang lain daripada yang Yesus sampaikan, maka terkutuklah malaikat itu. Jadi ketika kita meninggalkan ajaran murni salib Kristus, mengikuti sebuah Injil yang lain di luar sana, bahkan Injil kemakmuran, Injil yang lain-lain, maka di hadapan Tuhan itu adalah murtad, saudara. Murtad itu bukan waktu kita meninggalkan kekristenan, pindah agama lain dan bilang itu murtad. Tidak. Ketika kita sebagai orang Kristen tidak lagi mengejar kemurnian ajaran salib Kristus dan kita mengikuti ajaran yang lain yang tidak diajarkan oleh Yesus, maka Tuhan berkata, ini murtad. Dan kemurtatan di dalam gereja semakin hari semakin mencapai level yang menjijikan di hadapan Tuhan. Saya suka nonton YouTube, saudara, belajar dari pendeta-pendeta, tetapi banyak sekali pendeta-pendeta yang mengajarkan Injil lain. Dan semakin hari semakin banyak. Karena apa? Oh, ini yang populer, ini yang disukai oleh jemaat. Justru kalau kita ajarkan tentang ini, gereja jadi banyak. Dan saya melihat gereja-gereja yang masih mengajarkan Injil yang murni, bukan gereja-gereja yang disukai oleh banyak orang. Justru orang lebih suka yang enak didengar. Perkataan-perkataan yang enak didengar. Tapi harusnya apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini akan membuat kita mempertanyakan kembali hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah saya betul hidup saya atau belum? Kalau belum betul, perbaiki. Tapi kalau kita keluar dari tempat ini dan kita merasa bahwa tidak ada yang salah dengan hidup kita, maka berarti ada yang salah dengan posisi hidup kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Setiap hari saya terus bertobat sama Tuhan. Saya terus minta ampun sama Tuhan. Karena saya tahu, dari pikiran saya pun, saya masih banyak melakukan kesalahan yang saya tahu ini bukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Tapi saya berusaha terus. Dan harusnya ini menjadi pengejaran saya dan saudara. Kejar keserupaan dengan Tuhan. Kejar pengenalan akan Tuhan. Kejar supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itu standarnya, saudara. Demikian renungan firman Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala.